Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik adik-adik kelas 9 SMP Negeri 25 Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya, Miss Nani, akan memberikan latihan soal sebagai bahan pengayaan untuk persiapan tes PPDB SMA maupun SMK. Sebenarnya materi yang termuat dalam soal-soal ini tidak jauh berbeda dengan yang sudah kita pelajari untuk persiapan USBN dan UNBK. Ada 50 butir soal yang akan saya bahas secara bertahap. Nah, pada bagian 1 ini kita akan membahas 10 butir soal terlebih dahulu. Baik, langsung saja kita mulai. Untuk nomor 1, pada soal ini disajikan sebuah teks fungsional pendek berupa greeting card, ya. Dapat adik-adik perhatikan di sini ada dear. Nah, kalau ada dear seperti ini, kemudian isi pesannya singkat, ada wishes seperti ini, dapat kita kenali teks tersebut sebagai greeting card atau kartu ucapan. Soalnya sebagai berikut, the card is suitable for. Nah, soal seperti ini menghendaki kita untuk mengidentifikasi tujuan fungsional atau tujuan komunikatif dari teks tersebut. Nah, tujuan dari kartu ucapan ini tentu saja berbeda-beda tergantung konteks atau peristiwa di mana kartu tersebut diberikan. Nah, ada 4 pilihan jawaban. A marriage event pernikahan. B, a graduation occasion, kelulusan. C, a housewarming celebration, selamatan rumah baru, ya. Kemudian yang D, an achievement celebration, syukuran atas suatu prestasi. Nah, manakah yang benar? Kita lihat dulu di sini. Nah, di sini kebetulan sudah ada keywordnya, graduating. Dear Hanif, congratulations on graduating. Artinya selamat atas kelulusan. Jadi jawaban yang benar adalah yang B, graduation occasion. Kemudian yang nomor 2 masih tentang kartu ucapan yang sama. Why was the card sent to Hanif? Mengapa kartu tersebut dikirimkan ke Hanif? Nah, mengapa di sini mengapa itu tidak harus dijawab dengan karena, ya. Mengapa di sini lebih menanyakan tentang purpose-nya. Jadi tujuan penulisannya, tujuan komunikatifnya dari kartu ucapan tersebut. Tadi di nomor 1 kita sudah mengetahui bahwa kartu ini ditulis untuk peristiwa kelulusannya Hanif. Nah, kemudian tujuan penulisannya apa? Nah, tadi juga sudah kita baca sama-sama, congratulations on graduating. Nah, ada ucapan selamat di situ. Berarti untuk mengucapkan selamat atas keberhasilan Hanif. Yang D. Kemudian yang nomor 3, this is another type of short functional text. Kalau yang tadi kita sudah dapat yang berupa kartu ucapan atau greeting card, yang ini sedikit lebih panjang. Nah, pertanyaannya serupa dengan yang nomor 2 tadi, what is the purpose of writing the text? Jadi untuk menanyakan tujuan penulisan teks, kadang-kadang bisa pakai kata why tadi. Why is the text written atau the text sent to Hanif tadi, atau menggunakan kata kunci purpose, what is the purpose of writing the text. Nah, untuk mengidentifikasi tujuan penulisan suatu teks, kita harus tahu dulu teks itu bentuknya apa. Kalau di nomor 1 dan 2 tadi kita bisa mengenali teks tersebut sebagai kartu ucapan dari dear-nya, kemudian dari wishes-nya,
dari congratulation-nya tadi, maka di teks ini pun kita juga bisa mengenali dari bagian-bagiannya. Perhatikan di sini ada kata to, from, date, dan subject. To kepada, from dari, date tanggal, subject perihal, reviewing book. Maka ini adalah surat. Nah, surat ada macam-macam. Ini surat apa? Gitu. Nah, kita lihat dulu. Yang A, to tell the students that the club wants to review the books. B, to get permission from all students to join the project. C, to invite all members of literature club. D, to inform all students today. Nah, surat ini isinya kita bisa skim ya. Kita bisa skim di sini. Jadi dia pertama-tama memberitahukan kepada semua anggota bahwa hari Sabtu akan ada review buku Konspirasi Alam Semesta yang dilaksanakan jam 9 di auditorium. Diharapkan kehadirannya. Nah, berarti surat ini adalah surat undangan. Kalau surat undangan artinya tujuan komunikatifnya tentu saja to invite all members of literature club. Jadi jawabannya yang C. Nah, kenapa tidak yang A, Bu? Padahal di sini tadi ada to inform. Inform itu kan sama dengan tell. Nah, once again, dalam suatu surat undangan tujuannya adalah untuk mengundang. Jadi mengharapkan kehadirannya. Di sini kan tidak hanya to inform, tapi di bawahnya juga ada we expect your participation. Gitu. Contoh realnya saja, if you for example, contohnya misalnya kalian dapat undangan ulang tahun dari teman kalian. Nah, apakah teman kalian memberikan surat undangan ulang tahun itu sekedar untuk pamer bahwa dia nanti ulang tahun, dia mengadain pesta? Kan tidak seperti itu. Tujuannya tentu saja adalah supaya kalian mau datang ke pesta itu. Lanjut nomor 4. What will the students do after reading the text? Nah, ini menanyakan follow up atau tindak lanjut setelah pembaca membaca teks tersebut. Nah, tadi pembacanya adalah all member of the literature club, semua anggota klub sastra tersebut. Kemudian isinya undangan. Tentu saja tindak lanjut yang diharapkan adalah bahwa mereka akan datang ke review buku tersebut. Jadi jawabannya yang B. Yang A salah, kenapa? Ada repurchase di sini, membeli lagi buku-buku tersebut. Tidak. Yang C juga salah, they will take their friend to the club, karena tidak setiap teman itu juga ikut literature club ini. Apalagi yang D, they will show something to their friend. Ini totally irrelevant dengan isi undangan tersebut. Number 5. Ini adalah teks fungsional pendek yang lain yang berbentuk pengumuman lowongan pekerjaan. Ada kata vacancy announcement gede di situ. Ya. Pertanyaannya ini masih serupa dengan yang sebelumnya. What is the writer's intention? Intention sama dengan purpose ya. Maksudnya atau tujuannya menulis teks itu apa? Nah, di sini ada kata kunci di pembukaan pengumuman tersebut, that Cybex Hospital is looking to hire qualified nurses for its hospital in Pokhara. Jadi Cybex Hospital ingin mempekerjakan qualified nurses, para perawat yang berkualifikasi untuk rumah sakitnya yang ada di Pokhara. Nah, maka jawaban yang benar adalah yang C, to recruit people to be nurses in Cybex Hospital. You need to know something. Jadi yang perlu adik-adik ketahui adalah in HOTS, higher order thinking skill, dalam soal-soal yang HOTS itu seringkali
jawaban yang benar itu tidak memuat kata-kata yang sama persis dengan yang ada di teks. Jadi biasanya akan ada parafrase atau pemakaian penggunaan kosakata lain yang semakna atau serupa yang artinya berdekatan di dalam pilihan jawaban. Jadi jawaban yang benar itu tidak ditulis sama persis dengan yang ada di teks. Kuncinya seperti itu. Lanjut nomor 6. What are the readers supposed to do if they want to work in the hospital? Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh para pembaca jika mereka ingin bekerja di rumah sakit tersebut? Nah, dapat adik-adik baca di bagian penutup. Please send your CV with 2 references along with a passport size photo and qualification certificates to bla bla bla. Nah, di sini dapat dibaca dengan jelas bahwa kandidat diminta mengirimkan CV yang dilengkapi dengan 2 surat referensi. Surat referensi itu surat yang diberikan oleh semacam surat keterangan dari atasan kerja pada saat ini atau dulu yang pernah mempekerjakan sebagai bahan pertimbangan. Jadi info dulu tuh kerjanya seperti apa, prestasi kerjanya seperti apa, pengalamannya seperti apa, sebagai bahan pertimbangan untuk calon atasan yang baru. CV dilengkapi dengan 2 surat referensi. Yang di surat referensi tersebut ada fotonya yang berukuran sesuai ukuran foto yang biasa digunakan di paspor, dan juga sertifikat-sertifikat yang menunjukkan atau membuktikan kualifikasi sebagaimana disebutkan di bagian sebelumnya. Maka jawaban yang benar adalah yang B. Nah, kenapa tidak making passport, Bu? Di sini ada kata passport. Oh, tidak. Passport di situ tadi hanya untuk menjelaskan ukuran fotonya yang harus ditempelkan di surat referensi tadi. Kenapa tidak yang C, writing curriculum vitae? Tidak hanya sekedar menulis CV atau CV saja yang dikumpulkan, tapi harus dilengkapi dengan sertifikat dan surat tadi. Dan tidak yang D, joining important interview, karena yang berhak ikut interview tadi adalah kandidat-kandidat yang sudah diseleksi dari persyaratan awal administrasi itu. Number 7. Only shortlisted candidates will be contacted for interview. Nah, hanya sedikit kandidat yang akan dihubungi untuk wawancara. Nah, yang digarisbawahi adalah contacted, yang artinya yang artinya dihubungi. Maka kata yang berdekatan adalah invited, diundang ke interview. Tidak interrogated. Interrogated itu semacam diinterogasi, ya, ditanya-tanya gitu. Kalau interrogated dia lebih dekat ke interviewnya. Bukan believe itu diyakini atau dipercaya. Bukan attended, dihadiri. Number 8. Nah, tadi kita sudah dapat greeting card, kemudian surat undangan, ada iklan pengumuman lowongan pekerjaan tadi. Nah, sekarang ini ada iklan tentang pelatihan yoga. Pelatihan yoga yang diperuntukkan bagi pelatih yoga. What is the text made for? Nah, ini salah satu lagi contoh pertanyaan yang menanyakan fungsi komunikatif atau fungsi sosial teks. Nah, iklan itu tujuannya adalah untuk to persuade atau to invite, membujuk atau mengajak orang untuk melakukan sesuatu. Nah, dapat teridentifikasi bahwa maksud penulisan teks yang benar adalah to invite yoga teachers to join the training, mengajak para guru yoga untuk mengikuti pelatihan tersebut. Kemudian number 9, which one is true based on the text? Berdasarkan teks tersebut, mana pernyataan yang benar? Nah, kita lihat satu persatu, mulai dari yang D saja dulu, ya. In the training we will get theory traditional Chinese medicine and fee. Dalam pelatihan tersebut kita akan mendapatkan teori obat Cina tradisional dan biaya. Nah,
D ini salah karena di sini ada program fees, kita harus bayar sendiri, tidak dibayari oleh penyelenggara. Yang C, it will be cheaper if the participants enroll themselves on the 2nd of April. Kalau para partisipan mendaftar pada tanggal 2 April, maka biayanya akan lebih murah. Padahal di sini tertera di sini kalau early bird saja sebelum 31 Maret biayanya sudah 2.195 dolar Singapura. Nah, mulai 1 April dan seterusnya biayanya menjadi 2.395 dolar Singapura, maka biayanya justru lebih mahal. So yang C juga salah. Yang B, Jovi is the guest lecturer of the training for 6 days. Nah, pelatihannya dimulai dari 1 Mei sampai 7 Juni 2015. Berarti lamanya tidak hanya 6 hari, melainkan 1 bulan lebih. Nah, D, C, B salah, maka jawaban yang benar adalah yang A. We must go to Singapore to join the training. Mengapa benar? Karena di sini tertera True Yoga Ocean Financial Center Singapore. Artinya penyelenggaranya adalah Ocean Financial Center dan tempatnya berada di Singapura. Maka untuk mengikuti pelatihan tersebut harus pergi ke Singapura. Okay, the last one for part 1. Number 10. Nah, ini soal tentang rujukan. Kalau tadi sinonim sudah, biasanya ada yang tentang rujukan juga. Biasanya ada kata ganti. Nah, seperti yang di sini. Ini adalah potongan dari kalimat the first Yin Yoga teacher training offering a traditional Chinese medicine module in its syllabus. Nah, jadi ini klaim bahwa Yin Yoga training tersebut adalah pelatihan untuk para guru yoga yang menawarkan modul TCM, modul obat Cina tradisional dalam silabusnya. Nah, nya-nya, it's-nya ini, nya-nya maksudnya yang mana? Tentu saja pelatihan tersebut, the training. Nah, baik, untuk bagian pertama sudah selesai. Semoga bermanfaat. Boleh diulang-ulang lagi supaya lebih terlatih untuk menganalisa soal, mengidentifikasi soal dan bacaan. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, bisa disampaikan lewat Webri atau grup bahasa Inggris kelas kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.